Viral reaksi Kevin Dix setelah tahu timnas Indonesia dipermainkan wasit Alkaf di laga kontra Bahrain. Oleh Romeni akhirnya semakin dekat untuk bergabung bersama timnas. Pemain abroad timnas berpotensi turun saat nanti bermain di Piala ASEAN. Begini permintaan Kelvin Verdon jelang laga timnas kontra timnas Jepang dan Arab Saudi. Wasit Omar Al-Ali terus tuai pujian positif setelah pimpin laga timnas. Benarkah Coach Sintayong akan memanggil dua pemain Liga Inggris yaitu Elkan Bagot dan Justin Hubner untuk laga lanjutan putaran ketiga di bulan November mendatang? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kepemimpinan wasit Omar Al-Ali yang berasal dari Uni Emirat Arab saat memimpin laga timnas Cina versus timnas Indonesia kini terus tuai pujian positif dari warganet Indonesia. Meskipun pada akhirnya skuad Garuda kalah 2-1, akan tetapi fans timnas Indonesia ini tetap memberikan pujian kepada Omar Ali. Ya, sebelumnya warganet tanah air sempat khawatir mengingat Omar Ali ini berasal dari Timur Tengah. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman kurang menyenangkannya dengan wasit asal Oman yaitu Ahmed Alkaf. Alkaf yang sebelumnya memimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain itu dianggap berat sebelah dan merugikan timnas Indonesia. Sedangkan sosok wasit Omar Al-Ali berhasil menepis keraguan tersebut, di mana ia memimpin pertandingan dengan baik dan tidak memihak. Keputusannya yang tegas dan adil menuai banyak pujian di media sosial. Hal itu terutama di akun Instagram pribadinya yaitu Omar Al-Ali 2000. Bahkan sampai saat ini kolom komentar di unggahan akun Omar Al-Ali tersebut terus dibanjiri ucapan terima kasih dan doa dari warganet Indonesia. Calon bek timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini mengaku kecewa terhadap keputusan wasit saat memimpin laga timnas Indonesia melawan timnas Bahrain. Pada laga yang digelar di Bahrain itu diketahui berakhir dengan skor 2-2. Wasit Alkaf mengambil keputusan yang cukup kontroversial dengan menambahkan tambahan waktu yang cukup ekstra. Laga yang seharusnya berakhir di menit ke-90+6 namun malah menjadi 90+9. Lebih tepatnya saat timnas Bahrain selesai mencetak gol. Hal tersebut pun kemudian membuat kemenangan skuad Garuda hilang begitu saja. Mengetahui hal itu, Kevin Dix pun menjelaskan bahwa dirinya cukup emosi melihat pertandingan tersebut. Menurutnya ini sudah mencederai rasa sportivitas di dalam sepak bola. Sama seperti pemain lain, ia juga akan sangat marah saat berada di lapangan. Saya tidak senang dengan apa yang saya lihat. Cara beberapa negara bermain bukanlah cara terbaik untuk bermain sepak bola. Saya marah menyaksikannya di TV dan membayangkan bagaimana jadinya jika saya berada di lapangan, kata Kevin Dix dilansir Bola Sport di halaman board. Kevin Dix menilai bahwa wasit seharusnya bisa memimpin dengan baik dan tidak merugikan salah satu tim. Kemudian hal inilah yang membuat ia tidak sabar untuk bertugas bersama timnas Indonesia. PSSI pun masih mengusahakan agar ia bisa debut di bulan November ini. Saya juga tidak senang dengan cara wasit menangani di salah satu pertandingan. Tetapi begitulah adanya dan sekarang saya hanya menantikan pengalaman baru dan berbeda dalam bermain sepak bola di banyak negara, lanjut Kevin Dix. Berbicara tentang peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ia menilai bahwa masih ada harapan, di mana saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima setelah hanya meraih 1 poin pada laga tandang bulan Oktober ini. Kevin Dix menilai bahwa mereka akan terus berjuang demi mendapatkan hasil yang terbaik. Ia ingin segera bergabung dan membawa Indonesia tampil di Piala Dunia. Akan sulit untuk lolos langsung ke Piala Dunia sekarang, tetapi masih ada peluang dan mimpinya adalah untuk sampai ke sana. Saya harap saya dapat berkontribusi secepat mungkin sehingga saya dapat membantu mereka, tutup Kevin Dix. Bek andalan timnas Indonesia itu Kelvin Verdon kini memberikan pesan penyemangat sekaligus permintaan untuk rekan-rekannya di skuad Garuda setelah ia tiba di klubnya di Belanda. Ya, diketahui timnas Indonesia menelan kekalahan pertama di grup C putaran ketiga ini kontra timnas Cina. Dalam hal ini Kelvin Verdon meminta kepada rekan-rekannya jangan pernah menyerah untuk terus berjuang. Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan meskipun kita telah melewatkan beberapa langkah dalam perjalanannya, kata Kelvin Verdon dikutip dari Instagram pribadinya. Yang penting sekarang adalah upaya yang kita lakukan mulai dari sini.
jangan pernah menyerah, ucap Kelvin Verdon menambahkan. Ya, timnas Indonesia saat ini menempati urutan kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga dengan mengemas 3 poin dari 4 pertandingan yang telah dijalani. Tim Merah Putih tentunya masih memiliki peluang untuk merebut tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini dengan syarat tim Merah Putih harus finish di peringkat kedua teratas di klasemen akhir grup C nanti. Pasalnya timnas Indonesia masih memiliki 6 pertandingan lagi di grup C ini. Namun untuk bisa lolos, tim Merah Putih ini harus bisa memaksimalkan 6 laga tersebut untuk meraup poin sebanyak-banyaknya. Pada pertandingan selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion GBK. Saat ini timnas Jepang sendiri sudah memimpin klasemen grup C dengan torehan 10 poin dari 4 laga yang dijalani. Sedangkan Arab Saudi di posisi ketiga sementara dengan mengemas 5 poin. Perwakilan KNVB di Indonesia kini kembali membuat warganet penasaran karena memberikan kode di postingan yang membahas soal Oleh Romeni, di mana Romeni sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Penyerang FC Utrecht ini diketahui memiliki keturunan Indonesia. Hal itulah yang membuat ia dirumorkan terus dibujuk PSSI agar membela skuad Garuda. Namun sejauh ini belum ada kejelasan apakah Romeni akan segera diproses. Ya, diketahui rumor Romeni ini sempat meredup beberapa waktu terakhir. Namun kini nama Romeni kembali ramai dan santer dibahas, di mana performanya dibahas oleh akun Instagram Eredivisie Indonesia. Pemain 24 tahun ini disebut telah menjadi andalan FC Utrecht sejauh musim ini, di mana ia telah tampil dengan 7 pertandingan dengan mencetak 2 gol. Oleh Romeni, salah satu pemain Eredivisie dengan keturunan darah Indonesia, menjadi winger penting FC Utrecht di Eredivisie musim ini. Dia sudah mencetak 2 gol di awal musim, tulis keterangan postingan itu. Menariknya, unggahan ini dikomentari oleh perwakilan KNVB di Indonesia, yaitu Oranye Indonesia. Nah, Oranye Indonesia ini hanya berkomentar dengan emoji telepon yang seakan memberikan kode bahwa akan ada panggilan untuk Romeni. Ya, adapun sosok Romeni ini memang menjadi salah satu yang diidam-idamkan untuk membela timnas Indonesia, sebab ia akan menjadi tambahan amunisi baru di lini serang skuad Garuda yang dianggap masih kurang maksimal. Coach Sintayong kini akhirnya buka suara perihal kesiapan para pemain belakang tim Merah Putih jelang laga lanjutan putaran ketiga pada November mendatang. Saat menemui awak media, Coach Sintayong pun juga buka suara perihal kondisi Meselgers yang ia tarik keluar di babak kedua saat melawan timnas Cina. Menurut Coach Sintayong, Meselgers bermain bagus di babak pertama, namun sayangnya ia mengalami cedera dan harus ditarik keluar. Meselgers kemarin main bagus, tapi di babak pertama dia cedera, jadi diganti, ujar Coach Sintayong. Lebih lanjut, Coach Sintayong mengutarakan soal kondisi pemain Liga Inggris yang mengalami cedera. Menariknya, pemain yang dimaksud Coach Sintayong itu di Liga Inggris ternyata bukan Elkan Bagot, melainkan ia adalah Justin Hapner, di mana Elkan Bagot sampai saat ini masih belum bisa tampil di klubnya dikarenakan juga mengalami cedera sejak beberapa bulan yang lalu. Sedangkan bagi Justin Hapner, diketahui pada laga melawan timnas Bahrain dan Cina, ia tidak dipanggil karena masih dalam kondisi cedera. Untuk Justin karena cedera jadi tidak datang, ungkap Coach Sintayong. Ya, dalam hal ini Coach Sintayong sangat berharap bahwa Justin Hapner bisa fit pada pertandingan di bulan November mendatang. Namun meski begitu, Coach Sintayong mengatakan bahwa ia akan selalu memantau kondisi Justin Hapner tersebut untuk pertandingan bulan November pastinya. Walaupun Justin Hapner kembali sembuh, kita belum tahu apakah sudah 100% fit. Pastinya kita akan lihat situasinya seperti apa, jelas Coach Sintayong. Jadwal Piala ASEAN yang berubah membuat timnas Indonesia bisa saja diperkuat pemain-pemain yang saat ini berlaga di Liga Eropa seperti Tom Haye, Meselgers, dan Kelvin Verdon. Ya, Piala ASEAN ini awalnya direncanakan akan digelar pada 21 November hingga 21 Desember 2024 ini. Karena berkaitan dengan jadwal tersebut, timnas Indonesia sendiri dipastikan tidak akan bisa diperkuat pemain-pemain yang sedang merumput di Eropa. Hal itu lantaran kompetisi masih terus berlangsung tanpa ada jeda internasional. Selain itu, lantaran Piala ASEAN ini juga tidak masuk dalam kalender FIFA. Dalam hal ini, maka klub tidak punya kewajiban untuk melepas pemain ke tim nasional. Namun kini Piala ASEAN mengalami perubahan jadwal, di mana Piala ASEAN 2024 ini akan dilangsungkan pada 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024 mendatang. Perubahan ini membuat peluang bagi timnas Indonesia untuk memanggil pemain-pemain yang berlaga di Eropa masih terbuka. Memang dari alur waktu, pemain-pemain yang di Liga Eropa ini tidak akan bisa mengikuti Piala ASEAN 2024 dalam satu turnamen penuh. Namun mereka bisa saja memperkuat timnas Indonesia di fase akhir kompetisi. Liga Belanda terakhir kali dimainkan pada 21 sampai 22
2 Desember 2024. Setelah itu Liga Belanda libur dan kembali dimainkan pada 11 sampai 12 Januari 2025. Dari jadwal Piala ASEAN terbaru, fase grup telah selesai di 21 Desember 2024 ini. Namun babak semifinal yang berlangsung dalam format 2 leg baru akan dimulai pada 26 Desember 2024 ini. Hal ini membuat pemain-pemain di Liga Belanda seperti Tom Haye, Kelvin Verdaan, Mes Leges, Ivar Jenner, dan Eliano bisa saja memperkuat timnas Indonesia untuk laga babak semifinal dan juga final. Namun tentunya semua itu tidak mudah diwujudkan, di mana tidak mungkin timnas Indonesia akan membiarkan 5 slot kosong dari batas skuad untuk pemain-pemain Eredivisie yang baru bisa berlaga di babak semifinal. Terlalu riskan untuk melakukan rotasi pemain di dalam tim dalam menjalani laga di fase grup yang terbilang berat. Hal ini paling logis mungkin memanggil 1 sampai 2 pemain. Namun itu juga bergantung pada jadwal dan program pemain serta keputusan klub tempat mereka bernaung. Di mana saat Piala ASEAN berlangsung, klub sedang dalam libur kompetisi, namun bukan berarti pemain bisa mengambil keputusan sendiri untuk membela timnas Indonesia. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.